Seorang gadis muda mengalami kejadian aneh yang membuat orang-orang di sekitarnya ketakutan. Dari tubuhnya terus-menerus keluar cairan berwarna merah dan berbau anyir. Gak ada luka, gak ada cedera, tapi cairan itu terus mengalir dari kulitnya. Bahkan banyak yang mengira kalau sang gadis terkena satu kutukan misterius. Tapi apa yang sebenarnya terjadi? Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Kasus ini menimpa seorang gadis berusia 12 tahun, kita sebut saja namanya Cantika. Pertama kali Cantika mengetahui ada darah yang keluar dari tubuhnya secara misterius adalah waktu dia berada di sekolah. Ketika itu Cantika sedang mengikuti pelajaran di kelas dan tiba-tiba aja guru di kelas Cantika tuh menyadari ada bercak kemerahan di keras seragamnya Cantika. Dia juga melihat ada jejak warna merah encer itu jalan dari kepala, leher sampai ke kerah bajunya Cantika. Dan ketika gurunya periksa, cairan yang mengalir dari kepala Cantika berbau anyir seperti darah. Cantika bilang mungkin tadi tanpa sengaja dia tuh garuk-garuk kepala terlalu keras, mungkin gara-gara ngantuk hingga akhirnya kepalanya terluka. Guru Cantika menyuruh dia pergi kamar mandi untuk membersihkan kepala dan juga wajahnya. Ketika di kamar mandi dia periksa kepalanya, dia heran nih kok sama sekali gak ada luka ya. Selain itu cairan merah yang sempat keluar tadi itu sepertinya cukup banyak. Cairan warna merah encer itu sudah berhenti mengalir, tapi di kerah baju seragam Cantika hampir penuh dengan bercak-bercak warna kemerahan. Cantika sebisa mungkin berusaha membersihkan kerah bajunya dengan menggunakan air dan juga tisu di kamar mandi. Setelah itu dia kembali ke kelas dan ikut pelajaran seakan-akan gak terjadi apa-apa. Setelah kejadian itu gak ada lagi cairan merah misterius yang keluar dari tubuhnya Cantika. Cantika sangat merasa lega. Sampai satu hari teman Cantika menyadari ada bercak kemerahan lagi-lagi di kerah bajunya. Dan sekali ini Cantika dan temannya melihat jelas ada cairan merah encer yang mengalir dari kepala ke wajah sampai ke lehernya Cantika. Temannya kemudian membawa Cantika ke UKS untuk diperiksa. Tapi seperti kejadian sebelumnya, gak ada luka sama sekali di kepalanya Cantika. Ketika itu guru kesehatan di UKS yang merasa khawatir menyuruh Cantika untuk memberitahu ibunya. Sayangnya Cantika yang ketakutan memilih untuk tidak memberitahu ibunya. Cantika ini takut kalau nanti ibunya bawa dia ke dokter, dokter akan mendiagnosis Cantika dengan penyakit yang mengerikan. Selama beberapa hari gejala keringat darah yang keluar dari tubuh Cantika itu malah semakin sering terjadi. Kadang-kadang ketika dia bangun dia melihat ada bercak-bercak cairan merah di spray tempat tidurnya. Tapi lebih sering itu terjadi di siang hari, di mana Cantika sadar ada bercak-bercak warna merah di baju seragamnya. Dan saat itu Cantika nggak mau ibunya sampai tahu, kemudian membawanya ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa. Dia coba tutup-tutupi kejadian tersebut dari orang-orang di sekitarnya. Setiap kali ada baju yang terkena noda warna merah, Cantika akan mencucinya sendiri. Dia juga berusaha untuk menahan rasa takutnya. Makin hari Cantika semakin paranoid dan semakin cemas karena dia nggak tahu nih apa yang terjadi sama dirinya. Apalagi bagaimana cara mengatasinya. Dia juga nggak mau ibunya sampai sedih. Misalkan Cantika ini terkena penyakit yang parah. Cantika ini hanya tinggal berdua dengan ibunya, teman-teman. Kedua orang tuanya bercerai ketika Cantika berusia 8 tahun. Ayahnya sudah menikah lagi dan punya keluarga baru. Sementara Cantika hanya tinggal berdua dengan ibunya. Sesekali Cantika ini mengunjungi ayahnya, karena ayah sama ibunya memang berbagi hak asuh. Kadang-kadang kalau sang ibu ini sedang sibuk atau ada perjalanan dinas keluar kota, Cantika akan dititipkan di rumah ayahnya. Ibu sambung Cantika sebenarnya memperlakukan Cantika dengan cukup baik. Meskipun demikian, Cantika lebih merasa nyaman tinggal bersama ibunya. Cantika menganggap sang ibu ini hanya punya dirinya aja. Dia juga ngelihat kalau ibunya itu bekerja keras untuk bisa memberi nafkah anaknya.
Hal ini buat sang ibu sering bekerja hingga larut malam. Dan Cantika nggak mau menambah beban di hidup ibunya. Cantika berusaha mencari jawaban tentang penyakitnya ini di internet. Bukannya mendapatkan solusi, dia malah semakin kebingungan dan ketakutan. Karena informasi yang dia dapatkan dari media sosial itu sangat mengerikan. Ada yang bilang kondisi ini disebabkan oleh hal-hal mistis. Ada juga informasi yang mengatakan kalau itu adalah pertanda bahwa dia akan segera meregang nyawa dengan cara yang sangat menakutkan. Segala macam usaha dia lakukan untuk bisa menghentikan cairan merah yang keluar dari tubuhnya. Mulai dari mandi air dingin, menggosokkan daun sirih ke tubuhnya, tapi semuanya sia-sia. Gak ada efeknya sama sekali. Kadang berhenti sejenak, tahu-tahu kumat lagi. Bukannya membaik teman-teman, semakin lama nih gejala yang dia alami malah semakin parah. Cantika juga mulai mengalami teror-teror lain. Dia sering mimpi buruk dikejar-kejar sosok yang mengerikan. Sosok tersebut berbadan tinggi besar, kepalanya bertanduk dan mulutnya bertaring. Sosok tersebut berkata kalau dia adalah iblis yang akan menarik Cantika ke neraka. Mimpi buruk berulang itu membuat Cantika takut tidur di malam hari. Setiap kali dia mimpi buruk udah pasti nih, cairan warna merah encer akan keluar dari tubuhnya tanpa sebab yang jelas. Cantika semakin merasa ketakutan, terpojok, dia nggak berdaya. Dia tuh nggak habis pikir kenapa semua ini terjadi padanya. Apa Cantika sudah berbuat salah sampai dia terkena kutukan? Cantika juga mulai mencurigai keluarga baru ayahnya. Dia menganggap sikap mereka itu beberapa kali kok kurang ramah ya ketika Cantika mengunjungi rumah mereka. Apa jangan-jangan mereka yang sudah mengirim guna-guna untuk melenyapkan nyawanya? Cantika ingat dulu ada seorang anggota keluarganya yang berkata kalau ayah Cantika diguna-guna oleh seorang perempuan hingga tega meninggalkan ibunya Cantika. Nah, perempuan yang sekarang jadi ibu sambung Cantika sebenarnya tuh nggak pernah bersikap kasar sama Cantika. Sikapnya sih cukup baik seperti ibu ke anaknya. Tapi Cantika mulai curiga nih, jangan-jangan istri baru ayahnya diam-diam mau mencelakainya. Dan puncaknya waktu ibu Cantika ada rencana perjalanan dinas keluar kota. Otomatis Cantika harus dititipkan di rumah sang ayah. Awalnya Cantika berusaha menolak. Dia mohon sama ibunya agar dibiarkan tinggal di rumahnya sendiri. Toh hanya beberapa hari. Tapi udah pasti ibunya nggak setuju. Bagaimanapun Cantika kan baru usia 12 tahun. Terlalu kecil untuk tinggal di rumah sendirian. Menjelang hari keberangkatan ibunya, Cantika semakin ketakutan karena akan bertemu dengan ibu sambungnya. Ditambah lagi, teror mimpi buruk yang dia alami semakin sering terjadi dan semakin parah. Saat dia terbangun pun teman-teman, Cantika merasa seperti diikuti oleh sosok yang mengerikan. Puncaknya, waktu Cantika sedang mengikuti pelajaran olahraga di sekolah. Di tengah pelajaran, Cantika tiba-tiba aja berteriak-teriak ketakutan. Guru olahraga dan teman-teman Cantika sampai kewalahan menenangkan Cantika. Berkali-kali Cantika berteriak-teriak, pergi kamu, jangan ganggu saya. Dan teman-teman Cantika mengira dia itu kesurupan. Mereka bertambah kaget saat melihat cairan berwarna merah encer itu mengalir deras dari kepala ke wajah sampai ke baju seragam olahraganya Cantika. Dan Cantika terus berontak saat beberapa orang guru mencoba menenangkan dia. Dan sampai akhirnya Cantika nggak sadarkan diri karena kelelahan. Guru-guru Cantika kebingungan karena saat diperiksa sama sekali nggak ada luka di tubuh Cantika. Terus cairan merah ini asalnya dari mana? Teman-teman Cantika nggak ada yang berani mendekat karena mereka takut Cantika terkena penyakit berbahaya yang menular. Karena saat itu kelihatan dengan jelas semakin banyak cairan warna merah yang keluar dari tubuhnya Cantika. Teman-teman coba bayangin deh keadaan Cantika saat itu. Dia terbaring gak sadarkan diri di pinggir lapangan. Baju olahraganya yang berwarna putih penuh bercak warna merah. Ada jejak cairan merah yang mulai mengering dari bagian kepala, wajah hingga leher. Dan itu gak jelas dari mana asal cairan tersebut. Dan gosip pun mulai beredar kalau Cantika terkena kutukan atau bahkan membawa penyakit menular. Akhirnya Cantika dibawa lagi ke UKS oleh beberapa orang guru. Guru di UKS berkata kurang lebih sekitar 1,5 bulan yang lalu Cantika pernah mengalami keluhan yang serupa. Dia sudah minta Cantika untuk menceritakan hal ini pada ibunya. Tapi sepertinya Cantika merahasiakan ini dari sang ibu.
Akhirnya diputuskan mereka manggil Ibu Cantika ke sekolah. Udah pastilah ketika pertama kali melihat kondisi anaknya, sang ibu benar-benar kaget. Ditambah lagi ketika Cantika melihat ibunya, dia hanya bisa menangis histeris sambil berkali-kali berkata dia takut. Ibu Cantika sempat hampir ngamuk nih karena dia mengira ada yang melakukan kekerasan pada putrinya. Tapi setelah memeriksa tubuh anaknya, Ibu Cantika sama sekali tidak menemukan adanya perlukaan. Cantika kemudian berkata kalau kondisi tersebut sudah cukup lama dia alami. Kurang lebih selama beberapa bulan terakhir ini. Tapi dia nggak berani mengatakan hal itu pada ibunya karena Cantika takut. Meskipun merasa cemas dengan kondisi anaknya, sang ibu berusaha tetap tenang. Dia segera bawa Cantika ke rumah sakit untuk diperiksa. Masalahnya hasil pemeriksaan awal oleh dokter tidak menemukan luka atau penyebab dari kondisi misterius yang dialami oleh Cantika. Ini membuat Cantika dan ibunya semakin khawatir. Bahkan mereka sempat berpikir kalau kondisi ini sebenarnya bukan medis tapi masalah mistis. Untungnya saat itu dokter berhasil meyakinkan ibunya Cantika untuk memeriksakan keadaan putrinya tersebut ke seorang dokter spesialis. Setelah serangkaian tes dilakukan dan juga observasi, akhirnya diketahuilah kalau penyebab utama kondisi Cantika adalah penyakit medis. Jadi pertama-tama dokter memeriksa cairan apa yang keluar dari tubuh Cantika. Cairan tersebut berwarna merah encer dan berbau sedikit anyir. Dokter mengambil sedikit cairan untuk diperiksa di bawah mikroskop. Terdapat banyak sel eritrosit atau keping darah merah pada cairan tersebut. Hasil pemeriksaan laboratorium yang lain itu normal dan gak ada kelainan sama sekali. Dokter yang memeriksa Cantika berkata kalau apa yang dialami oleh Cantika adalah penyakit langka disebut dengan hematohidrosis. Hematohidrosis ini adalah kondisi medis langka di mana seseorang mengeluarkan keringat bercampur cairan tubuh warna merah dari kulit tanpa adanya cedera. Biasanya hal ini dipicu oleh stres ekstrim atau ketakutan hebat yang mengaktifkan sistem saraf simpatis yang kemudian membuat penyempitan pembuluh kecil atau kapiler di sekitar kelenjar keringat. Saat tekanan berkurang, kapiler ini akan pecah dan bercampur dengan keringat. Beberapa penyakit langka seperti kebocoran cairan tubuh yang disebabkan gangguan kejiwaan ekstrim juga dapat menyebabkan kondisi ini. Selain itu, kondisi seperti panas ekstrim atau aktivitas fisik yang sangat intens dapat memicu stres dan mengakibatkan kondisi yang cukup aneh. Pada beberapa kasus, dehidrasi atau ketidakseimbangan cairan tubuh juga berperan dalam timbulnya penyakit ini. Gejala hematohidrosis meliputi keluarnya cairan kemerahan dari pori-pori, seringkali di bagian wajah, dahi, atau bagian tubuh lain yang dapat disertai dengan kelemahan, pusing, dan juga gangguan kecemasan. Dokter menduga awalnya gejala ini muncul saat Cantika merasa stres di sekolah. Semakin lama gejala yang dialami oleh Cantika semakin parah karena Cantika merasa ketakutan dengan kondisinya. Ketika seseorang mengalami kecemasan berlebihan, pembuluh kecil di bawah kulit itu bisa pecah dan bercampur dengan keringat menghasilkan efek seolah-olah tubuh itu berkeringat darah. Dokter menenangkan Cantika dan juga ibunya. Beliau mengatakan kalau kondisi ini adalah penyakit yang bisa diterapi secara medis. Penyakit ini sudah beberapa kali diulas di jurnal-jurnal kedokteran. Memang ini adalah kelainan medis yang langka, tapi dokter akan mencoba untuk mengatasi gejala yang dialami oleh Cantika. Dokter kemudian memberikan obat yang dapat mengatur tekanan Cantika. Selain itu, Cantika juga menjalani konseling untuk mengatasi gangguan kecemasan dan stresnya yang berlebihan. Perlahan-lahan kondisi Cantika pun membaik dan keringat bercampur cairan tubuh warna merah yang dialami pun mulai berkurang. Tapi di balik perawatan medisnya ada tantangan dan masalah lain yang harus Cantika hadapi, yaitu tanggapan beberapa orang teman-teman di sekolahnya. Memang guru-guru di sekolah Cantika sudah diberitahu tentang penyakit langka yang diidap oleh Cantika. Mereka semua mengerti dan membantu memberi penjelasan pada teman-teman Cantika. Tapi tetap aja ada beberapa orang murid lain yang masih menganggap apa yang dialami oleh Cantika adalah kondisi non-medis alias gangguan mistis. Mereka sampai tega menyebarkan berita bohong kalau Cantika terkena guna-guna dari istri muda ayahnya. Ada juga yang dengan teganya berteriak-teriak mengejeknya ketika Cantika lewat. Udah pasti hal ini membuat Cantika sempat stres dan membolos sekolah selama beberapa hari karena dia nggak kuat mendengar ejekan teman-temannya. Untungnya masih ada teman-teman dekat Cantika yang memberi dukungan ke Cantika.
Mereka memberi semangat pada Cantika dan juga ikut melawan berita bohong disebarkan oleh beberapa orang tentang Cantika. Pelan-pelan, berkat dukungan orang-orang terdekatnya, semangat Cantika pun timbul lagi dan ia mencoba untuk menerima kondisinya. Dia juga berusaha mengendalikan stresnya dengan berkonsultasi ke ahli kejiwaan. Seiring berjalannya waktu, dia mulai bisa menjalani kehidupannya seperti biasa. Teman-teman, kasus ini mengajarkan kita untuk jangan mudah percaya pada hal mistis sebelum mencari penjelasan medisnya. Karena banyak fenomena aneh yang sebenarnya ada dasar medis atau dasar ilmiahnya. Kasus ini juga mengajarkan pada kita kalau stres dan juga tekanan psikologis bisa berdampak serius pada kesehatan fisik. Seperti yang dialami oleh Cantika dengan kondisi hematohidrosisnya. Dan dukungan keluarga itu sangat penting dalam menghadapi penyakit tersebut. Karena pemahaman dan kasih sayang bisa sangat membantu proses pemulihan. Dan yang terakhir, perundungan terhadap sesuatu yang tidak dimengerti bisa memperburuk keadaan seseorang. Makanya penting untuk meningkatkan kesadaran dan juga empati.